dari kelompok 1 program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menampilkan sebuah video wawancara mengenai tradisi Islam yang berjudul Surah Baca. Selamat menyaksikan. You wanna put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kami tuh dari kampus Universitas Muslim Maros, yaitu kami ingin melakukan wawancara mengenai tradisi yang ada di Bugis Makassar ini, yaitu baca-baca. Itu merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu pada mata kuliah studi Islam. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insyaallah. Jadi ini Pak, sebelumnya bisa perkenalkan Ki Dinang Mata sama perantau yang biasa dikenal di masyarakat. Saya Hasrul, ya, sebagai imam desa di Desa Lebut Tengah ini. Jadi memang kalau yang hubungannya baca-baca ya sering saya dipanggil karena saya sebagai petugas syara di Desa Lebut Tengah ini. Ya, artinya imam desa. Iya. Jadi sudah berapa lama ini Pak mengenal atau terlibat dalam tradisi baca-baca ini? Kalau tradisi yang terlibat ya sebelum saya jadi imam. Iya. Waktu saya sekolah di di Baru itu saya sering dipanggil baca-baca. Karena saya di pesantren di Mangkuso. Ya. Jadi saya tidak tahu belum berapa tahun karena saya tinggalkan itu di Mangkuso itu sejak 1995. Jadi selama itu saya sering dipanggil untuk baca-baca. Jadi saya diangkat jadi imam di sini ya berapa itu tahun 2023 kalau tidak salah saya diangkat jadi imam desa. Akhirnya sampai sekarang. Jadi keterlibatan untuk membaca-baca itu memang sejak dulu. Jadi biar sebelum jadi imam. Biar sebelum jadi imam, karena saya itu juga dikenal di Mangkuso itu karena sejak di kelas 1 tingkat SMA Alia, Madrasah Alia, saya mulai khutbah dan saya juga jadi kontrak jadi imam tarwih dulu itu. Akhirnya asal setiap ada kegiatan-kegiatan di masyarakat itu saya dipanggil. Ya gitu. Barasanji itu kan barasanji salah satu juga doa. Iya. Itu termasuk baca-baca juga. Iya, termasuk. Karena di situ banyak sekali doa-doa dalam, banyak juga selawat, itu termasuk juga doa di situ. Jadi apa yang dimaksud dengan baca-baca itu? Jadi baca-baca itu adalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama mengatakan bahwa berdoa itu mulai dari bawah ke atas. Artinya kita ini yang di bawah sebagai hamba, berdoa ke atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu bukan saja di tempat atau selesai sholat, tetapi berdoa itu di mana saja. Nah, kemudian ada adat istiadat kita di Bugis Makassar bahwa setiap ada kegiatan ya atau habis salah satu misalnya seperti panen, itu bentuk kesyukuran sebagai seorang petani karena ada hasil yang dia dapatkan. Artinya apa? Dia memanggil kerabatnya atau tetangganya, kemudian menghidangkan sesuatu makanan yang luar biasa. Itu bentuk bahwa kesyukuran dan memberikan makanan dan bentuk makanan itu adalah sebagai sedekah.
sebagai sedekah karena ada hasil. Nah, kemudian yang selanjutnya dipanggillah Pak Iman atau pegawai SARA untuk mendoakan. Ya, karena dia tidak lengkap kalau bukan pegawai SARA itu. Kemudian juga terkadang juga ada orang tua, misalnya ada kegiatan perkawinan, ya. Biasa dihidangkan seluruh banyak sekali macam hidangan-hidangannya itu. Kemudian mengatakan bahwa anunya orang sini tempat ini, anunya di tempat ini. Itu adalah merupakan sebagai penghargaan dan hadiah kepada leluhurnya. Dia mengingatkan bahwa ada orang tua saya. Karena dia belum tentu bahwa ketika selesai melaksanakan salat, dia tidak membacakan Al-Fatihah. Nanti setelah ada kegiatannya baru dia ingat, disitulah dia mendoakan ya untuk membacakan surah Al-Fatihah. Seperti saya, kalau saya dipanggil untuk baca-baca, itu yang pertama yang saya lakukan adalah niat. Ya, ketika saya mendengarkan orang tuan rumah mengatakan mau kukirimkan ini, saya niatkan bahwa ini saya niatkan untuk membacakan surah Al-Fatihah dan mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi sesuatu yang yang kita kerjakan itu adalah harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya yang kita harus lakukan itu harus disertai dengan niat. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya ketika kita tidak berniat, tidak ada tujuan. Kalau kita tidak berniat, mirip-mirip itu niat adalah cita-cita kita. Nah, ketika kita misalnya mau berangkat ke tempat kerja kita, ke tempat aktivitas kita, harus disertai dengan niat. Jangan setelah pakaian baru langsung kita berangkat, jangan. Harus dulu sejenak berniat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca-baca itu di dalamnya ada memang kebaikan ibadah di dalamnya itu. Di mana yang pertama, berdoa itu karena doa sijinul mukminin. Ya, doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu hamba yang boleh dikatakan sombong, karena dia tidak mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Kemudian baca-baca itu ada di dalamnya bentuk sedekah. Di mana bentuk sedekahnya? Kalau kita panggil makan orang, itu jadi hidangan itu yang kita niatkan itu adalah bentuk sedekah. Jadi bukan misalnya orang tua dikirimi nasi, bukan itu sebenarnya. Tetapi yang pertama adalah bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat yang lain. Kemudian niatnya itu yang dimakan orang itu dikirimkan kepada yang leluhur kita. Dari berapa nasi itu yang dimakan, itu niat kita adalah sedekahnya untuk almarhum. Apakah kita misalnya dapat juga pahala? Semuanya yang menyediakan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari niat tulus mereka. Jadi itu. Jadi tidak ada di larangan bahwa baca-baca itu dilarang. Tidak ada di dalam agama, tidak ada di dalam pelaksanaan Rasulullah, bukan itu. Tetapi kita ini adalah hamba yang dibawa. Artinya kita berdoa. Wa qalu rabbud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepada aku, nanti saya kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita banyak berdoa. Yang kita bahwa pintar jangan mas saya berdoa. Begini Pak, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan surah baca-baca ini? Kalau misalnya di daerah di sini belum ada tantangan untuk itu, karena semua masyarakat setiap ada kegiatan-kegiatannya, baik setelah panen, menjelang Ramadan, setelah Ramadan, boleh dikata bahwa 99% di daerah ini semuanya itu melakukan baca-baca. Jadi belum ada tantangan yang signifikan yang saya hadapi. Jadi itu karena semua melaksanakan seperti itu. Jadi belum ada. Tidak tahu ke depan, siapa tahu ada misalnya generasi muda yang lain alirannya, ya mungkin saja. Tetapi kalau
sekarang belum ada karena masih orang tua itu setiap ada kegiatan-kegiatannya setelah panen misalnya ada pengantin, kemudian ada tahunan misalnya mau turun ke sawah, mau Ramadan, setelah Ramadan dan seterusnya semuanya mau baca-baca. Jadi belum ada tantangan. Kalau menurut Pak tentang orang yang tidak mau makan hasil dari baca-baca itu, bagaimana menurut Pak? Karena yang ku tahu itu ada orang. Iya. Ada memang sebagian orang dia tidak mau memakan kalau sudah dibaca-baca. Iya. Jadi itu orang yang tidak paham tentang apa yang sebenarnya yang dikandung dalam baca-baca itu, karena dia tidak pahami bahwa yang dimakan itu adalah sedekah sebenarnya. Apalagi kalau lapar kita tidak mau makan, nah itu berdosa sekali, menganiaya diri sendiri, rugi. Jadi itu sebenarnya itu kurang paham sebenarnya tentang itu. Tapi itu sebagian kecil. Pernah ada memang kejadian gini, ya. Habis Ramadan, ya dipanggillah salah satu keluarga. Tetapi itu keluarga yang memang tidak mau baca-baca, dia tidak tahu bahwa sudah dibaca. Nanti setelah setelah makan sudah kenyang, bahwa itu sudah dibaca-baca tadi, sudah mau baca, berantak kalami karena kenyang mak. Artinya tidak ada bahwa tidak sakit di perutnya setelah dimakan itu mah baca-baca, berarti bagus ji. Seandainya ada kelainan perutnya atau kelainan-kelainan, itu memang bahaya, tetapi aman-aman saja. Jadi itu memang ada memang sebagian kecil, tetapi itu memang kurang paham. Barangkali ada aliran-alirannya, memang ada pemahamannya tertentu bahwa ini boleh dikata bahwa ada yang mengatakan bahwa bid'ah, ada yang mengatakan bahwa haram. Tetapi itu apa sih salahnya kalau misalnya dipanggil makan halal ji? Itu kan tidak ada ji larangan-larangan tertentu. Mungkin itu. Pak, menurut itu apa manfaat dari melakukan baca-baca tersebut? Ya. Kalau manfaat dari baca-baca itu, yang pertama kita lestarikan adat istiadat kita sebagai suku Bugis Makassar. Ya. Yang kedua, itu manfaatnya adalah kebersamaan di dalam keluarga dan yang lainnya. Karena ketika baca-baca itu, kita panggil semua kerabat untuk makan bersama. Apalagi kalau misalnya bertetangga, itu kan mempererat semua hubungan kita. Kemudian memberikan sesuatu dengan baik, insya Allah itu akan menjadi ibadah, karena niat kita tadi itu adalah untuk bersedekah. Jadi semua yang kita makan dan minum itu akan diniatkan menjadi sedekah, dan itu adalah lahan ibadah dan mendapatkan pahala insya Allah karena niat baik kita itu tadi. Kemudian yang kedua adalah mendoakan, saling mendoakan ketika kita undang. Itu tadi. Jadi ketika kita berdoa kan doa keselamatan, artinya kita harus mendoakan semua sesama muslim. Kemudian kita di kampung ini, misalnya di kampung dan di dalam rumah tangga kita itu kan meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami rezeki yang halal. Itu kan semua yang kita minta, kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Terakhir Pak, apa harapan untuk generasi muda ini untuk menjaga baca-baca kelestariannya? Jadi artinya gini, ini kan tradisi baca-baca ini adalah tradisi yang tidak dilarang oleh agama, ya. Artinya apa? Di dalam baca-baca itu ada sumber kebaikan, ya. Makanya sebagai generasi muda tentunya juga kita menjaga tradisi ini, karena tradisi ini adalah merupakan identitas bagi kita. Seandainya seorang mahasiswa atau apakah itu adalah identitas diri kita sebagai suku Bugis Makassar. Jadi perlu juga kita pelajari dan membaca referensi-referensi tentang
pemahaman tradisional. Seperti mak baca-baca itu, apakah betul ada pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, ataukah ada larangan-larangan di dalam agama tentang mak baca-baca? Karena ulama-ulama besar terdahulu kita seperti Kiai Haji Abdurrahman Ambud Dalib, pendiri Dede Imam Koso itu sering sekali mak baca-baca. Jadi kita ikuti ulama-ulama terdahulu, ya, seperti di Kiai Haji Profesor Farid Wajidi. Itu semua adalah ulama-ulama yang sering sekali baca-baca. Bahkan ada biasa kalau di markas itu ada pengajiannya, banyak orang-orang yang menyodorkan air minum. Untuk apa? Untuk dibaca-bacai sebagai mengambil barakah, istilahnya berkah untuk dari doa ulama itu. Karena salah satu ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia melakukan istilahnya baca-baca, kenapa kita tidak mau ikuti? Padahal itu adalah ulama. Dia pengetahuan tentang agama itu luar biasa. Jadi itu. Jadi saya memang kalau dari keluaran DDI itu istilahnya baca-baca itu luar biasa. Berkahnya dan kemudian silaturahim, kemudian kebersamaan itu. Jadi itu mungkin itu harapan saya, bahwa kita ini semua yang generasi muda harus belajar mencari referensi-referensi tentang bagaimana melestarikan adat istiadat kita, jangan kita hilangkan. Karena itu adalah kebaikan yang ada di dalamnya dan menjadi sebagian ibadah dan mendapatkan kita pahala. Mungkin itu dari harapan saya. Itulah tadi video wawancara yang telah kami lakukan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sampai jumpa. Got away.